Moksa itu orang Jawa, bukan banyak loh. Itu di daerah saya itu sekarang ya di makam-makam itu disehkan. Nah, itu aku sudah bicara sama itu, Mas Pak, aku gak wani Mbak untuk mengubah. Ndak kiai kena apa? Caranya untuk menjadi diri kita sendiri itu seperti apa? Ya sadar bahwa kita di samping gini, kita sebagai menjalani sesuatu, dan semua ilmu kan, semua agama memahami bahwa kita mau ngelakoni itu ya. Tapi kalau kita diikuti leluhur, kita sadar bahwa iya saya tidak sendiri. Bagaimana? Ya kita introspeksi diri dan mencari sejatinya diri kita. Kalau kita enjoy oke, kalau tidak kadang ada bertentangan toh. Bertentangan biasanya orang-orang seperti itu, jiwanya itu tidak tenang. Kalau jadi butuh kesadaran tanpa tirakat loh. Gitu. Tanpa tirakat, tanpa berguru itu sesadar-sadarnya bahwa aku bukan aku. Itu ya seperti ya anak saya pernah itu. Anak saya itu diikuti leluhur, tapi saya sebagai orang tua tidak, kamu harus jadi dirimu sendiri. Nah begitu. Terus akhirnya bisa tahu kemana-mana, bisa bahasa dengan orang makhluk-makhluk halus. Ketika seseorang diikuti leluhur, apa yang dirasakan? Banyak Mas. Kita dari perjalanan kita berjalan itu seperti tidak diri kita sendiri. Kita pernah ke sana padahal tidak. Terus ada kelebihan yang tidak pernah kita bayangkan. Banyak penjagaan, banyak morat-marit, banyak kehancuran juga. Penemuan karma itu karena dulu itu tentang percintaan itu, bojone telu toh papat, kita sakit hati terus menyendiri. Banyak toh yang cerita-cerita di makam-makamnya itu banyak yang putri-putri itu melarikan diri itu untuk menenangkan diri. Banyak raja-raja juga tidak di kerajaannya melarikan diri di tempat-tempat yang feng shui-nya bagus. Feng shui-nya bagus, tempat yang nyaman untuk dirinya, untuk ketenangan batin itu bisa moksa. Untuk moksa itu ketenangan batinnya sendiri. Jadi kalau jiwanya kita tidak tahu, kalau kita tidak tahu ya, kita tidak tahu bahwa kita penempuar karma, kita sadar kenapa saya kok seperti ini. Jadi butuhlah tempat yang enjoy, kadang meditasi, atau kita punya cara-cara sendiri untuk tenang batinnya dan happy untuk dirinya sendiri. Ciri-ciri orang yang bisa moksa itu orang yang kayak apa? Ya kita sudah moksa itu kan sudah lepas dari, bukan duniawi juga, tapi kita lepas dari pamannya. Saya jadi bupati gitu ya, kita jadi bupati. Kita kalau itu karena ingin moksa itu sudah tidak menganggap bahwa kita punya apa-apa, punya derajat pangkat dan kita menyendiri dengan jiwa yang orang-orang biasa. Jadi termasuk orang-orang mulia kalau sudah bisa moksa. Ya mestinya iya Pak, sudah gini, orang moksa itu sudah tidak butuh pengakuan. Jadi tidak butuh diakui juga. Sudah sempurna berarti. Sudah sempurna. Bukan kok hilang tubuh jasadnya hilang, enggak. Sebetulnya moksa itu kita sudah tidak jadi diri kita tapi jadi orang lain, tapi meninggalnya itu loh. Kita tidak butuh pengakuan untuk dibuatkan apa-apa. Biasanya seperti itu. Jadi menurut Bu Yanti, orang moksa itu termasuk orang-orang yang sudah matinya sempurna dengan kehidupannya. Sekarang gini Bu ya. Iya. Orang mati kan kalau sudah moksa kan sempurna. Iya. Kenapa dari Nabi Adam tapi di atau ada makamnya tapi dia belum sempurna? Duh, itu kan makam toh Pak. Iya. Nah, tapi kan jiwa-jiwanya itu kan moksa itu bukan kok itu ya. Kalau Nabi Adam kita ada makam-makamnya ya, ada ditulisi gitu tuh. Tapi sebetulnya kan tidak seperti itu orang moksa. Nah, gimana? Orang moksa itu bahkan tidak ada jejaknya. Kita meninggal di Gundalono nanti enggak tahu. Tapi sebetulnya juga zaman sekarang kan tetap
turun-turunannya kan ingin itu, tapi jiwanya itu sudah lepas dari kan kemana dia. Nyosewu pemahaman orang Musa itu kan mati tanpa jejak kan, iya, tanpa jejak, nggak ada bekas, nggak ada makam kan gitu kan, iya. itu kan sebagai orang sempurna gitu. Iya. Berarti kenapa kok ada makam Nabi Adam sampai Nabi Muhammad? Nah, berarti dia kan juga nggak sempurna, Pak, ada makamnya. Nah itu masalah agama, Mas. Aku nggak mau berbicara dengan agama seperti itu. Nanti tambahiku ini kan Moksa itu kan orang Jawa, bukan gitu. Moksa itu orang Jawa, bukan banyak loh. Itu di daerah saya itu sekarang ya di makam-makam itu disehkan. Nah, itu aku sudah bicara sama itu, Mas Pak, aku gak wani Mbak untuk mengubah. Dah Kiai kenapa tidak kok harus seh aku ngono. Iki urusane mbek wong akeh gak wani. Iku juru kuncinya. Lho iki orang Jawa kenapa harus diberi nama yang ke Arab-Araban. Betul. Sekarang marak Bu kayak gitu. Nah, itu di daerah saya gitu seperti itu. Saya sudah bilang ini loh wong Jawa. Iki makam-makamnya orang Jawa kenapa disehkan? Bahkan ya heran lah kok. Wong kemarin itu tidak kok sekarang seh loh kan kok. Sulapan Bu. Nah, sing juru kuncine gak mau karena gak takut karena sesepuhe kau takutkan Islame iku. Ya mungkin masih sama sakit. Mungkin itu salah satu agar kita sangat mempercayai orang sana, Bu. Ya betul. Sedangkan kan kalau menurut saya pribadi diakui tidak diakui kita ini sudah terjajah dengan dogma-dogma agama tersebut. Makanya kalau makam sudah disehkan itu kan katanya sudah jos kan gitu. Iya. Padahal itu namanya juga orang Jawa, kadang namanya yatimin. Nah, makanya seh siapa? Kan saya juga banyak menemui hal-hal seperti itu. Iku di daerah saya ngotok itu Mas, aku tak kena ngono ya Allah aku. Mbah, dek winginane niku kan gak ana tulisane seh. Aku ora wani. Ngono, ora wani. Ya ngono. Jawabane. Ada gelar. Terus dari mana gelarnya itu? Iki ke orang Jawa, Mbah. Nah, iku seperti Pundan sing terkenal Mas, barang nggonku jenenge Mbah Pundan. Karang kali ku saiki jenenge Mbah Abdurrahman. Nek rasaku itu bukan Abdurrahman namanya, tapi ini orang Jawa cuma dia karena penuh kasih sayang mungkin untuk ke Arab-Araban kita beri Abdurrahman dan Abdurrahim kan ya. Padahal nama sendirinya itu tidak bukan itu. Ya. Cuma apa daya saya hanya wanita hanya memberi iki loh. Bukannya kita bisa melihat ke flashbacknya yang lalu kehidupannya ya. Tapi bisa merasakan iki orang Jawa. Tapi saya bukan orang situ, saya rengot tapi gak orang situ. Ya wes karena ini diambil dari Asmaul Husna. Nah, aku ya, tapi iki jane kiai ya. Kiai kenapa itu orang Jawa asli, kita Pundan orang Jawa. Saya malah jadi seperti itu. Itu sing masih banyak tempat itu sing kira menarik perhatian orang banyak. Iya. Nah, seperti itu. Bu, bedanya dosa sama karma itu apa, Bu? Nah, itu. Kalau dosa kan kita sendiri toh, Mas. Kalau karma itu kita menempuh perjalanan. Karma itu menempuh perjalanan, biasanya dendam yang belum selesai. Pamane kita hubungan gini ya. Pernah kita jatuh cinta tapi tidak tersampai. Terus kadang-kadang kehidupan yang lalu. Nah, kadang-kadang kalau di tarot reader itu ada kalau kita berbicara tarot yang karma leluhur itu ada gini, biarpun jiwa kita biarpun raga kita itu beda tapi jiwa-jiwa kita masih sama sebelum kita bersatu. Jadi sebelum makanya ada past life, ada kehidupan yang masa lalu. Itu jadi mungkin kita dulu pernah ketemu, tapi dengan jiwa dengan tubuh yang beda kan gitu. Tapi jiwa-jiwa kita sama, kita pernah bertemu kan. Itu
pas live. Ini Nah, terkait dosa Bu nggih. Kalau karma menurut orang Jawa kan bisa kita putus gitu. Iya. Kalau dosa itu kalau menurut pemahaman orang-orang Timur Tengah, orang-orang Arab katanya dosa itu kan bisa dihapus gitu. Dengan kita melakukan ibadah dan sebagainya kan bisa dihapus. Nah, kalau menurut Bu Yanti dosa itu bisa nggak dihapus Bu? Ya, karena ada sifat dimanapun agama kan ada sifat bahwa kita itu yang yang maha hidup itu maha pengampun lah. Nggih. Nah itu kan bagaimana kita memahami sadar kembali ke kesadaran diri kita tahu nggak dosa. Nggih. Jadi perbuatan baik itu bagus. Jadi pendarmaan lagi kita berbuat baik untuk menghapus dosa-dosa kita. Dan seperti itu. Jadi intinya itu bukan Tuhan yang mengampuni kita, tapi diri perbuatan kita sendiri. Iya kan kembali. Kita sendiri ya yang mengampuni dengan berbuat baik gitu ya, Bu, ya. Iya. Dari kesadaran, Pak. Ya, dari Kalau tanpa kita. kesadaran juga enggak. Seperti katanya Tuhan ya. Tuhan itu Pak, kita yang tahu kita sebetulnya kan enggak. Banyak ayat-ayat yang Nggih. lebih dekat. Tuhan itu di mana? Sangat dekat kan gitu. Kadang-kadang gini, kalau kita aku pernah bahas Islam saya orang Islam ya. Tanya ya Islam. Asli Bu ya. Asli. Maksudnya gini ya. Islam tapi saya sebagai orang Jawa, saya sebagai orang Jawa, asli Bu kan berarti kan Jawa. Jawa. Enggak. Saya Islam. Tapi ini saya bukan belajar sudah sadar tentang kesadaran kaweruh kan. Jadi ini gini. Dari Islam saja Islam itu mudah. Kenapa dipersulit? Saya dari mualaf ya Mas ya. Saya dari Kristen. Mau ke Islam saja sangat sulit lah. Dipersulit dengan banyak persyaratan. Banyak yang orang ini tentang rambut diatur semuanya. Bagiku kok sulit ya. Padahal memahami itu kan mudah. Islam itu mudah. Terus itu dari keraguan itu loh dari saya terus ternyata yang lebih baik. Sulit itu sendiri. Terus saya belajar Islam dengan diri saya sendiri. Berarti memahami diri saya sendiri. Ya saya paham tentang adanya yang kuasa,